Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai deret. Deret juga terbagi dua ya. Ada deret aritmatika, ada deret geometri. Yang kali ini deret aritmatika. Bapak ulangi lagi perbedaan aritmatika dan geometri. Aritmatika itu adalah suatu barisan bilangan yang dipisahkan atau dibedakan oleh penjumlahan atau pengurangan. Misalnya 1, 3, 5, 7, 9, yang mana semuanya ditambah 2. Sedangkan geometri itu adalah barisan bilangan yang antar sukunya dipisahkan atau dirasiokan oleh perkalian. Misalnya 2, 6, 18, 54, dan seterusnya. Oke, jadi kita fokus ke aritmatika, yaitu barisan bilangan atau deret bilangan. Sekarang deret ya, deret bilangan yang kita pisahkan, yang dipisahkan oleh penjumlahan. Sekarang Bapak tulis dulu rumus yang kita pakai, cukup satu aja, walaupun di buku ada 2, tapi kalian cukup memahami satu rumus saja. Yaitu adalah, Bapak tulis di tengah sini ya, dilambangkan dengan S. S itu menandakan deret Sn, deret sampai suku ke N. Deret itu adalah jumlah ya, jadi suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga. Jadi Sn itu adalah suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga sampai seterusnya, sampai suku ke N. Itu bisa kalian cari dengan memasukkan setengah N dikali, ini dikali ya, dikali 2A ditambah, kayak rumus UN biasa, N kurang 1 dikali dengan beda. Kalau aritmatika beda ya, kalau rasio itu geometri. Oke, sekarang kita coba bahas latihan-latihan soal yang ada di halaman tentang deret aritmatika. Nomor 1. Nomor 1 itu kita diketahuinya barisan bilangannya ya, tapi udah dipisahkan oleh tanda jumlah 3 tambah 5 tambah 7, itu berarti langsung deretnya saja. 3 tambah 5 tambah 7 dan tambah seterusnya sampai suku ke 24. Tentukan jumlah 24 suku pertama. 24 suku pertama panjang sekali, kalau kalian mencarinya satu-satu susah. Maka cara menjawabnya gampang. Rumusnya apa? Sn sama dengan setengah N. Jadi kita cari dulu N-nya berapa. Jadi di sini diketahui N-nya adalah 24. Setengah N, kemudian 2A, A-nya 3, yaitu suku pertama. Dan bedanya kalian tahu sendiri, antara 5 dan 3, 5 dikurang 3 sama dengan 2. Atau 7 dikurang 5 juga boleh. Kita sudah dapat semua variabelnya, maka kita langsung substitusi ke rumusnya. Sn sama dengan setengah dikali N-nya berapa? 24 dikali 2, A-nya berapa? 3. 2A itu berarti 2 dikali A ya. Ingat, kalau perkalian kita utamakan prioritaskan. Jadi jangan ditambah dulu. N kurang 1 yaitu 24 dikurang 1 dikali dengan beda. Bedanya adalah 2. Nah, perkalian dengan perkalian, kurung dengan kurung, kurung yang lebih utama lagi. Setengah dikali 24 akan menghasilkan 12. 12 dikali 2 dikali 3 adalah 6, ditambah 24 dikurang 1, 23, kemudian kita kali 2 dulu 23-nya. Nanti jangan ditambahkan dengan 6 dulu. Sabar. 12 dikali, ingat ya, yang dalam kurung dulu ya, jangan 12-nya dikali 6. 6 ditambah 23 dikali 2, 46. Sehingga kita operasikan yang dalam kurung dulu, 12 dikali 6 tambah 46 yaitu 52. Sehingga hasilnya 12, ya, S24 ya, maaf, S24. 12 dikali 52. 12 dikali 52, kita gunakan coretan dulu di sini. 12, 52 akan menghasilkan 24. 12 dikali 5, 60, sehingga hasilnya 624. 624. Oke. Mudah sekali ya. Nah, kita coba contoh yang berikutnya. Latihan yang berikutnya.
yang jenisnya berbeda, tapi pengerjaannya seperti itu juga. Bapak akan contohkan nomor 6 dan nomor 8. Nomor 6. Nomor 6, kita perlu cari variabel-variabelnya. N-nya perlu dicari, A-nya perlu dicari, B-nya juga perlu dicari. Diketahui nomor 6 ya, barisan aritmatika suku ketiga adalah 8. Oke, jadi ini pengerjaannya sama seperti yang latihan sebelumnya. Kita cari A sama B-nya dulu. Suku ketiga adalah 68, kemudian suku kelima adalah 12. Suku kelima adalah 12. Kemudian jumlah 8 suku pertama, S8, sama dengan, ini yang ditanyakan, dari S8 itu berarti N-nya 8 ya. N-nya 8, oke. Sekarang kita cari A sama B-nya dulu. Cara mencari B-nya sama seperti yang kemarin. B sama dengan, yang tersedia adalah suku kelima dan suku ketiga. Oke, berarti suku 5 dikurang suku 3 per, jangan terbalik ya, jangan suku 3 dikurang suku 5, walaupun hasilnya negatif tak apa, per 5 dikurang 3, maka B sama dengan 12 dikurang 68 per 5 dikurang 3 hasilnya 2, kemudian B sama dengan 12 dikurang 68 itu negatif 56, negatif 56 per 2. Sehingga B-nya adalah 56 dibagi 2, negatif 28. B adalah negatif 28. Oke, kita dapat B-nya. Kemudian untuk mencari A-nya, kita tinggal substitusi ke U3 atau U5. Karena karena U5 lebih sedikit, yaitu 12. Kita substitusinya ke U5 saja ya. Hasil B sama dengan min 28, kita substitusi ke U5. Oke. Substitusi ke U5. U5 itu sesuai rumusnya adalah A ditambah 5 dikurang 1 adalah 4 dikali B. Ingat ya, rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1. Jadi kalau 5 kurang 1 hasilnya 4B. Kemudian U5-nya itu diketahui 12 ya. U5 12. U5 12, A-nya, B-nya udah diketahui juga, A yang belum, ditambah 4 dikali negatif 28. Ingat perkalian dulu yang kita prioritaskan. 4 dikali negatif 28, itu ada yang tahu? Itu adalah negatif 32, 8, negatif 112. Negatif 112, maka A-nya sendiri adalah negatif 112-nya pindah jadi positif 112. Jadi 12 ditambah 112 akan menghasilkan A sama dengan 12 ditambah 112, 134. Oke, kita dapat A-nya 134. 124 ya. 124. Kemudian kita cari SN-nya. SN, S8 ya. S8 sama dengan setengah, N-nya berapa? N-nya 8 dikali 2A, A-nya 124. 124 ditambah 8 kurang 1, 7. 7 dikali B. B-nya adalah negatif 28. Sama dengan setengah dikali 8 hasilnya 4. Dikali 2 dikali 124 itu akan menghasilkan 248. 7 dikali negatif 28 itu akan menghasilkan 56 negatif 196. 248 dikurang 196 itu berapa ya? 8, 2, 24, 14 dikurang 9, 5, 52. Maka S8 sama dengan 4 dikali 52, yaitu 208. Oke, kita dapatkan, maaf ini negatif ya. Negatif. Oh enggak, biarin aja. Jadi tetap 208. Oke, itu jawabannya. S8 sama dengan 208. Oke, sudah nomor 1 dan nomor 6. Sekarang kita coba bahas yang nomor 8. Kita hapus semuanya dulu.
Nomor 8 sih sama seperti nomor 6 ya. Kita cari A, B-nya dulu, kemudian N-nya ya diketahui dari yang ditanyakan. Cara mencari B-nya ini kan sudah Bapak jelaskan ya, yang ringkasnya, nggak perlu pakai substitusi eliminasi, langsung dapat A dan B-nya. B-nya maksudnya, kalau A-nya perlu menghitung lagi. Oke, nomor 8. 8 suku kelima. Suku kelima itu diketahui sama dengan 23 dan suku ke-11 itu adalah 53. Kemudian jumlah 25 suku pertama berarti S25 sama dengan, maka itu N-nya 25. Kalau N-nya 25 tinggal cari A dan B-nya. Cara mencari B-nya sama seperti tadi. Yang kita punya suku ke-11 dan suku kelima, berarti suku ke-11 dikurang suku kelima dibagi 11 dikurang 5. 11 kurang 5, 6 ya. Suku ke-11, 53, dikurang suku kelima, 23 dibagi 6. 53 dikurang 23 adalah 30. Hasilnya adalah 30 bagi 6, yaitu 5. Kemudian kita cari A-nya. Kita gunakan suku kelima ya, karena nilainya lebih rendah. Itu substitusi suku kelima ke suku 5. Suku kelima. U5 sama dengan A ditambah 4 kali B. U5-nya 23. 23 sama dengan A-nya nanti kita cari. A ditambah 4 kali B-nya adalah 5. Sehingga 23 sama dengan A ditambah 4 kali 5, 20. Sehingga dapat A-nya adalah 20-nya kita pindahkan ruas, jadi 23 dikurang 20, A-nya sama dengan 3. Oke, kita sudah dapat A dan B-nya, maka S8 ya, S25. Maaf, S25 sama dengan setengah dikali 25 dikali 2A, 2 dikali 3, hanya 3, ditambah N kurang 1, N kurang 1, 25 kurang 1, 24, 24 dikali bedanya adalah 5. KS25 sama dengan setengah dikali 25, biarkan saja menjadi 25 per 2, karena nanti bilangannya jadi koma ya, kalau dibagi 2, jadi biarkan saja dulu. Dikali 2 dikali 3, 6, ditambah 24 dikali 5, 120. Maka S25 sama dengan 25 per 2 dikali 120 ditambah 6, 126. Nah, ini 126-nya kita bisa sederhanakan dengan 2. Kalau dibagi 2 akan menghasilkan 63. Sehingga sisanya adalah 25 dikali 63. S25 nih ya. Itu sama dengan, nah kita coba ya, di coretan di sini. 63 dikali 25, 15, 1, 31, 6, 12. Maka kalau dijumlahkan 1575. 1575 untuk nilai S25. Oke, sudah selesai untuk materi deret aritmatika. Silakan kalian catat dan nanti kalian simak lagi untuk deret geometri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.